Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini izinkan kami menyampaikan sebuah tema yang berjudul Islam dan Kebangsaan. Berbicara tentang Islam dan kebangsaan merupakan sesuatu yang menarik ketika kita letakkan pada konteks keindonesiaan. Kebangsaan dalam istilah Arab sering dinamakan sebagai watoniyah atau tanah air. Bisa diartikan sebagai tanah air, bisa juga diartikan sebagai nasionalisme. Islam dan kebangsaan tidak perlu kita pertentangkan. Artinya Islam dan kebangsaan sama-sama saling menguatkan. Dalam konteks makna kebangsaan sebagai tanah air, bahwa mencintai tanah air merupakan sifat alamiah yang ada pada diri manusia. Kita dilahirkan di Indonesia, sudah barang tentu kita akan mencintai Indonesia. Kenapa kemudian kita mencintai Indonesia? Karena kita lahir di bumi Indonesia. Kita menghirup udara Indonesia. Kita bekerja di Indonesia, kita minum air Indonesia, kita sujud di tanah Indonesia, dan insya Allah kita akan mati juga di tanah Indonesia. Maka komitmen kebangsaan, komitmen keislaman ini merupakan sesuatu yang tidak perlu dipertentangkan, harus saling menguatkan. Ketika Rasulullah mau hijrah ke Madinah, beliau sangat berat hati. Di dalam riwayat bahkan beliau menangis ketika beliau mau meninggalkan Mekah karena kecintaan beliau terhadap Mekah. Ini menandakan, ini bisa dibaca, bisa ditafsirkan bahwa ada dasarnya ketika kita umat Islam mencintai tanah air, mencintai Indonesia. Ulama-ulama kita mengajarkan tidak hanya kita umat Islam, tidak hanya mencintai Islam, tapi juga mencintai negara. Misalnya tokoh-tokoh besar umat Islam Indonesia, satu misalnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau seorang ulama, beliau seorang ahli agama, tetapi beliau juga seorang pahlawan, seorang pejuang kebangsaan, seorang pembela tanah air. Ini menunjukkan bahwa khidmah umat Islam tidak hanya menjaga agama, tapi juga menjaga negara. Tidak hanya soleh secara agama, kita baik, kita menjadi pribadi yang soleh, tetapi juga kita menjadi pribadi yang taat terhadap negara. Ini satu bangunan konsep keislaman dan kebangsaan yang diberikan contoh oleh ulama-ulama pendahulu kita yang berjasa besar terhadap berdirinya republik ini. Salah satu contoh misalnya Muhammad Nasir, dia seorang politisi, juga seorang ulama. Seorang ulama yang memperjuangkan nilai-nilai keislaman dalam konteks kebangsaan. Berpolitik dengan sangat santun, berpolitik keumatan,
berpolitik untuk membangun sebuah peradaban. Ini contoh-contoh yang dipraktekkan oleh ulama-ulama besar yang ada di Indonesia, bahwa Islam dan kebangsaan, tanah air, dan nasionalisme itu tidak ada pertentangan. Artinya ketika kita menjadi muslim yang soleh, di satu sisi karena itu perintah agama, tapi juga kita perlu untuk kita bagaimana mencintai negara, bagaimana kita merawat negara, bagaimana kita menjaga negara kita, Indonesia ini bisa menjadi negara yang baik. Dalam konteks Al-Quran misalnya, manusia tidak hanya sebagai Abdullah, tetapi juga sebagai khalifah. Abdullah mungkin kita persepsikan, kita samakan dengan Islam misalnya. Kemudian khalifah kita bisa persepsikan, bisa kita tafsirkan secara bebas sebagai kebangsaan misalnya. Ini fungsi-fungsi keislaman, fungsi-fungsi kebangsaan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kita menjadi muslim yang taat, tetapi di satu sisi kita juga menjadi pribadi yang taat terhadap negara, menjadi pribadi yang menjaga negara. Kenapa? Karena kita ibadah di negara, karena kita ibadah di Indonesia, karena kita menghirup udara Indonesia, maka sudah barang tentu kita memiliki rasa untuk menjaga dan merawat, menjadi orang-orang yang baik, tidak hanya baik dalam pandangan agama, tentunya agama Islam, tapi juga baik dalam pandangan negara. Demikian kultum yang singkat ini, semoga membawa manfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.